Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca doa iftitah, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa lakal hamdu anta qayyamus samawati wal ard wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qaulukal haqqu wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa muhammadu haqqun was sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa akhartu wa asrartu wa a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni anta ilahi la ilaha illa anta antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ada faedah disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan makna anta nurus samawati wal ard. Disebutkan di sini qala al ulama ma'nahu munawwiruhuma wa khaliqu nurihima. Makna Allahu nurus samawati wal ard atau anta nurus samawati wal ard, maknanya munawwiru as-samawat wa khaliqu nurihima. Allah azza wajalla yang memberikan cahaya kepada langit dan bumi, Allah yang menciptakan cahaya tersebut. Dikatakan oleh Abu Ubaid Al-Qasim ibnu Sallam, maknahu binurika yahtadi ahlus samawati wal ard. Maknanya dengan cahaya engkaulah penduduk langit dan bumi mendapatkan petunjuk, atau penduduk langit dan bumi mendapat cahaya, terbimbing, tertuntun. Itu makna Allahu nurus samawati wal ard atau anta nurus samawati wal ard. Kemudian doa yang berikutnya, doa tadi tetap dihafalkan ya, tetap dihafalkan. Nanti antum setoran sekaligus setorannya. Doa yang berikutnya yaitu doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini antum hafalkan. Ini wajib juga dihafalkan. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan qalat kana nabiyullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail iftataha salatahu qal. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangkit melaksanakan salat malam, beliau membuka salatnya dengan doa Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Doanya Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, wahai Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil, fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahadah, zat yang maha mengetahui perkara yang gaib dan juga perkara yang nampak. baik yang tidak nampak ataupun yang nampak, semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla.
anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau ya Allah yang menghukumi antara hamba-hambamu pada perkara yang mereka perselisihkan. Ini juga kata para ulama menunjukkan yang namanya umat manusia tidak lepas dari ikhtilafat, tidak lepas dari perselisihan. Namun yang diminta kepada Allah Azza wa Jalla adalah sebagaimana yang disebutkan di sini, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku. Limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Berikan petunjuk kepadaku, tuntunlah aku menuju perkara kebenaran dari perkara yang mereka perselisihkan tersebut. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau akan memberi petunjuk siapa yang engkau kehendaki menuju jalan yang lurus. Ini riwayat ya. Secara periwayatan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, makanya di situ disebutkan ada tanbih di sini disebutkan hadzal hadis min tariqi Ikrimah ibni Ammar al-Ijli an Yahya ibni Abi Katsir. Ya. Ini jalannya dari Ikrimah ibnu Ammar al-Ijli dari Yahya bin Abi Katsir. Wa Ikrimah hadza hasanul hadis illa fi riwayati Yahya ibn Abi Katsir faqad dha'afaha Ahmad. Si Ikrimah ibnu Ammar secara periwayatan dia hasanul hadis. Namun dalam riwayat dia dari Yahya bin Abi Katsir itu didhaifkan oleh Imam Ahmad wa Ibnul Madini, yaitu Ali bin Madini wa Yahya ibn Sa'id al-Qattan wa wasafaha bil ittirab jama'atun minal a'immah kal Bukhari wa Abi Daud wa Abi Hatim wa ghairihim. Dan banyak sebagian para ulama yang lain yang mensifatinya sebagai riwayat yang muttarib, seperti Imam Bukhari, Abu Daud, Abu Hatim dan yang semisalnya, sehingga riwayatnya Ikrimah ibnu Ammar al-Ijli dari Yahya bin Abi Katsir ini ada kegoncangan menurut sebagian para ulama ya. Walaupun si Ikrimah sendiri adalah perawi yang hasanul hadis. Ini dalam bab ilmu mustalah ya, dalam bab ilmu mustalah memang ada kadang seorang perawi yang dia thiqah, ada yang dia thiqah hasan soduq, namun idza rawa an ahli baladin atau idza rawa an syekhin muayyanin fa riwayatuhu dhaifah. Kalau dia meriwayatkan dari penduduk negeri tertentu atau dia meriwayatkan dari guru tertentu, maka riwayatnya dhaifah. Yang dicontohkan oleh masyayikh kami ketika belajar mustalah seperti riwayatnya Abu Urwah Ma'mar ibnu Rashid al-Basri. Kata para ulama, riwayatnya Ma'mar ibnu Rashid Abu Urwah al-Basri an ahli Yaman itu riwayatnya makbulah, sahihah. Namun riwayatnya yang diriwayatkan oleh beliau di Basra riwayatnya dhaif. Kenapa? Karena Ma'mar ibnu Rashid setelah beliau rihlah ke Yaman, beliau domisili di Yaman dan beliau dikenal sebagai orang yang dhabtul kitab. Ya, dhabtul kitab. Kekuatannya ada pada kitab. Kalau beliau safar ke Basra atau keluar dari negeri Yaman, beliau tidak bawa kitab, sehingga riwayatnya dhaif, lemah. Seperti itu tadi. Di antara contoh yang seperti ini, Ikrimah bin Ammar al-Ijli. Dia saduq, hasanul hadis. Namun pada riwayatnya dia dari Yahya bin Abi Katsir itu dianggap ittirab, muttarib. Kadang juga ada seorang perawi yang dhaif. Dia dhaif. Perawi yang dhaif. Namun ketika dia meriwayatkan dari guru tertentu atau ada perawi tertentu yang meriwayatkan dari dia, maka riwayat dia itu aman. Ya. Seperti itu. Namun disebutkan oleh mu'allik ya, penulis buku ini, wal haq anna Ikrimah hadza la yunazzal haditsu an rutbatil husn fi ghairi riwayati an ibn Abi Katsir ya. Yang hak pada riwayat Ikrimah ini tidak turun dari derajat hasan, sehingga Al-Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala mengatakan
dalam sahihnya yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Sunan Abi Daud, isnaduhu hasan wa huwa ala syarti Muslim, ya. Kata Syekh Al-Albani sanadnya hasan, ya, dan dia termasuk hadis ini syarat riwayat Imam Muslim. Ada faedah ya ikhwan, ada faedah berkaitan dengan 3 malaikat ini tadi, ya, 3 malaikat, yaitu Jibril, Mikail, wa Israfil. Ini faedah disebutkan oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Thahawiyah. Kata Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Thahawiyah, tawassala Rasulullah SAW ila rabbih bi rububiyyati Jibril. Ini contoh tawassul. Tawassul Nabi kita Muhammad SAW dengan rububiyahnya, bi rububiyyati Jibril wa Mikail wa Israfil. Jadi Nabi kita Muhammad SAW bertawassul kepada Allah Azza wa Jalla, tawassala ila rabbih, bertawassul kepada Allah dengan rububiyahnya Jibril, Mikail dan Israfil. Maksudnya apa? Dengan Rabbnya, kerububiaan yang ditetapkan oleh Jibril, Israfil dan Mikail kepada Allah Azza wa Jalla. Ayyahdiyahu lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'izni, agar Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada beliau pada perkara yang diperselisihkan dari al-haq dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kata Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, ya, Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, pengarang Syarah Aqidah Thahawiyah, ya. Syarah yang paling bagus diantaranya syarahnya Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Kata Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, beliau mengatakan id hayatul qalbi bil hidayah. Kenapa? Karena hidayah, kehidupan hati itu hanya dengan hidayah. 3 ini tadi, kata Ibnu Abil Izz, waqad wakkalallahu subhanahu haula'i as-salasa bil haya. Allah telah mewakilkan 3 malaikat tersebut untuk membawa kehidupan. Malaikat apa tadi? Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israfil. 3 ini disebut dengan malaikatul haya, malaikat yang membawa kehidupan. Fajibril muwakkalun bil wahyi alladhi huwa sababu hayatil qulub. Jibril diwakilkan untuk membawa wahyu, yang mana wahyu tersebut merupakan sebab hidupnya hati. Wahyu merupakan sebab hidupnya hati. Wa Mikail muwakkalun bil qatar alladhi huwa sababu hayatil abdan wa sairil hayawan. Mikail diwakilkan untuk ngurusi hujan, yang mana hujan tersebut merupakan sebab hidupnya badan dan seluruh hewan. Wa Israfil bin nafqi fis sur alladhi huwa sababu hayatil alam wa audatil arwah ila ajsadiha. Yang mana Mikail, Israfil tadi diwakilkan untuk niupkan trompet sangkakala, ya, trompet sangkakala di hari kiamat yang dipegang oleh Israfil. Nah, yang mana dengan tiupan tersebut merupakan sebab hidupnya alam semesta dan kembalinya roh kepada jasad mereka. Fattawassul ilallahi subhanahu wa ta'ala bi rububiyyati hadhil arwah al-azimah al-muwakkala bil haya lahu ta'thirun azimun fi husulil matlub. Kata Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, beliau mengatakan bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rububiyah dari malaikat-malaikat yang agung ini tadi, yang diwakilkan untuk membawa kehidupan, maka memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menghasilkan kehidupan pada hati. Wadih? Jelas ya? Seperti itu tadi.
Nah, ini antum baca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ini diantara zikirnya ya. Nah, ini mencakup umum. Lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik, pada perkara yang diperselisihkan, mencakup min amrid dunya ya, fi ayyamid dunya ya, mencakup perkara dunia dari kehidupan dunia ini, mencakup juga apa? Min amrid din, perkara agama ya, yang ada di kehidupan dunia ini tadi kita butuh bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Naktafi bihadzal qadar. Itu mahfalkan.